Ya pemirsa, masih di Breaking News di Nusantara TV, sidang lanjutan PK dari 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pemirsa, hari ini sidang yang mengagendakan pembuktian menghadirkan 9 saksi fakta dan 1 ahli yang dihadirkan di sidang hari ini. Dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan hari ini adalah saksi fakta yang melihat proses evakuasi Vina dan Eki di jembatan Layang Talun. Selain itu ada juga Renaldi yang ditangkap 2016 lalu namun telah dibebaskan, dan ada beberapa rekan atau kawan Eki dan Vina. Untuk ahli yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang diharapkan keterangan dari ahli dan juga 9 saksi fakta hari ini dapat membuat terang kasus kematian Vina dan Eki, di mana kuasa hukum meyakini tidak ada unsur pidana pembunuhan, melainkan murni kasus kecelakaan yang terjadi yang menyebabkan kematian Vina dan Eki. Pada sidang pekan lalu, tim kuasa hukum telah menghadirkan 20 orang saksi fakta dan saksi alibi, termasuk mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal. Dan hari ini dari 9 saksi fakta yang akan dihadirkan, Titin Aprilianti, mantan kuasa hukum dari Sakatatal, juga akan dihadirkan ke hadapan majelis hakim. Titin Aprilianti akan bersaksi untuk menjelaskan bagaimana dulu ia sebagai kuasa hukum Sakatatal tidak berdaya melawan oknum penyidik, bahwa ia juga dilarang menemui kliennya yang masih di bawah umur. Dan saat ini kita sudah melihat di layar sidang PK 6 terpidana kasus Vina ini sudah bersiap dan akan segera berlangsung. Kita akan segera bergabung ke ruang sidang PN Cirebon. Widiowati, Ibu hadir. Ibu Cindy, Sukadesi Putri, tidak hadir. Baik. Yang hadir tadi saya sebutkan tadi ya Pak ya, pada persidangan hari ini untuk dibikin berita acaranya. Sekarang termohon hadir siapa namanya Pak? Ya. Oh sorry, maaf, ada di belakangnya. Maaf. Bu Dewi Ratnasari hadir ya. Ibu Elizabeth Batubara hadir ya Bu. Bapak Geri hadir ya. Ada yang saya belum sebutkan namanya? Ibu Riri Purbasari. Ada lagi? Ada cukup semua ya? Sudah saya sebutkan semua ya. Baik, kita beralih ke termohon. Termohon yang hadir hari ini diwakili oleh Bapak Solihin, Pak Sunarno, Ibu Emilia, Ibu Ayu, Ibu Dian, Bapak Renanda, sama Bapak Billy. Baik, ada 7 orang ya dari termohon. Hari ini masih pembuktian dari tim ya, penasihat hukum para pemohon. Masih saksi? Berapa orang yang akan dihadirkan, Pak? Ya, Mulia, sesuai dengan agenda harusnya hari ini kami akan menghadirkan ada saksi fakta dan juga saksi novum, ya. Dan juga baru diakhiri dengan saksi ahli. Oleh karena saksi ahli yang akan kami hadirkan ada keperluan mendadak untuk keluar kota, maka kami akan mendahulukan ahli dahulu. Demikian, Mulia. Tapi ada di berkas ya? Ada di berkas. Ahlinya. Ada berapa orang ahli yang akan Ada dihadirkan? 2 hari ini yang kita hadirkan. Yang baik. Yang pertama saudara akan ajukan yang dari ahli kepolisian. Ahli. Ya. Kemudian saksinya ada berapa?
Saksinya ada 7 yang mulia. 7, Ya. berarti 8 sama ahli. 9 sama satu lagi ada ahli lagi, satu lagi bukan apa namanya? Testimoni Daud itu. Oke. Berarti ada 9 orang Ya, hari 9. ini. 1 orang ahli, 1 orang testimoni di auditu, Ya, 7 orang ahli. saksi. Oh, fakta. Ya, fakta. Oke, baik. Begitu ya. Dari termohon kita periksa ahli terlebih dahulu ya. Karena ini memang pembuktian dari para pemohon, maka kami persilakan untuk para pemohon untuk menghadirkan ahlinya. Silakan, Pak. Bapak para pemohon di belakang ada kursinya ya. Ya. Sebelum kami panggilkan ahli, Bapak Susno Duarji, kami mohon yang akan menjadi saksi sesudah Pak Susno untuk dapat meninggalkan ruangan sidang untuk hadir kembali saat dipanggil, yang akan dijadikan saksi pada sidang berikut selain Pak Susno Duarji. Ya, kecuali ahli. Kami undang Bapak Susno Duarji. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Ya, silakan Pak. Saya pinjam KTP-nya. Ada? KTP? Ada? Oh ini udah ada. Baik. Ada kesalahan di KTP itu sedikit yang mulia, yaitu tertulis MSC, yang benar adalah MH. Oke. Di CV Bapak sudah benar ini. Ya, MH. tapi Baik. KTP-nya Baik, saya bacakan identitasnya Pak ya. Nama Bapak Dr. Arnes Susno Duaji, SAMH. Ya. Bapak tempat lahirnya di Pagar Alam, Pagar Alam. Sumsel ya. Ya. 1 Juli 54. Ya. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Wijaya 10 nomor 1 ya. Melawai Kebayoran Baru. Agamanya apa Pak? Islam. Islam. Pekerjaan di KTP wira swasta. Ya, betul. Warga negara Indonesia Pak ya? Ya. Bapak CV-nya pendidikan sudah ada di sini. Termohon mau dilihat CV-nya? Silakan kalau mau dilihat. Tidak perlu saya bacakan lagi karena ini sangat banyak CV-nya. Silakan. 35 tahun yang mulia dinas. 35 tahun dinas Siap. di mana Pak? Sampai ke Maluku, sampai ke Nusa Tenggara. Sama dengan kami berarti Pak ya? Siap. Seluruh Indonesia ya? Cukup? Sebelum saya lanjutkan dengan secara selanjutnya, ada tanggapan dari termohon terhadap ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa para pemohon? Ya, partner mereka saya dulu, Pak. Tidak ada ya? Mungkin ada yang kenal Pak ya? Baik. Banyak yang sudah di Kejaksaan Agung, ya. Mereka sudah jadi orang-orang hebat semua. Baik, sebelum memberikan pendapatnya, Bapak bersedia untuk saya sumpah, kami sumpah? Bersedia? Bersedia ya? Dengan ajaran agama Islam Pak ya? Islam. Ya, silakan Pak berdiri 1 langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya. Siap. Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah, saya hanya memandu ucapan atau lafaz sumpahnya saja. Diucapkan atau dilafazkan Pak ya sumpahnya ya. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya Demi bersumpah Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut Menurut pengetahuan pengetahuan dalam bidang keahlian dalam bidang keahlian yang saya miliki. yang saya miliki. Silakan duduk, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya bertanya kepada tim para pemohon, ahli ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Ahli ini akan memberikan seputar keterangan keahlian dari ahli, yaitu dalam bidang penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Baik, ini terkait dengan keahlian Ya. Bapak ya, Pak Ahli ya, selama 35 tahun tadi Pak ya. 35 tahun. Ya, silakan untuk ditanyakan terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Duarji, SAMH, yang sudah berkenan hadir sebagai saksi ahli di sidang pemohon. Ahli, Pak. Ahli ya, sebagai ahli di sidang PK pada pagi hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan pertanyaan, apakah betul ahli pernah bertugas di kepolisian Republik Indonesia? Betul, 35 tahun. 35 tahun. Di bidang apa, Pak Ahli? Sejak dinas saya selalu bergelut dengan bidang penyidikan. Penyidikan. Pak Ahli? Sejak dinas saya selalu bergelut dengan bidang penyidikan. Penyidikan. Penyelidikan termasuk tim penyusun undang-undang. Nah, tim penyusun undang-undang ya, makasih. Jabatan terakhir yang ahli emban di kepolisian sebagai apa? Polri tahun berapa? Bukan Mabes Polri, Ya, Polri Ya. seluruh Indonesia. Ya. Tahun 2008-2009. sebelumnya saya Kapolda Jawa Barat. Sebelumnya adalah Kapolda di Jawa Barat. Ahli, ingin kami sampaikan dari pertanyaan yang mendasar yang sebagaimana mungkin menjadi bekal yang paling dasar bagi seorang reserse, ya, sesuai dengan KUHP. Mungkin ahli bisa jelaskan apa arti penyelidikan dan arti penyidikan. Kalau penyidikan itu sama dengan rumusan di dalam undang-undang yang pada intinya upaya membuat terang suatu peristiwa, ya, dengan suatu peristiwa menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Undang-undang ini itu ialah KUHP untuk membuat terangnya, ya. Kemudian guna menentukan peristiwa itu dan menentukan siapa pelakunya dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang ini. Intinya begitu. Jadi penyelidikan ada dalam rangka Awal daripada penyidikan. awal dari penyidikannya. Ya, oke. Yang ingin kami sampaikan, bisakah ahli sampaikan kalau rumusan KUHP kita sudah paham ya tentang di dalam ilmu kepolisian yang dimaksud dengan tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan dalam satu peristiwa pidana. Itu sudah jelaskan di dalam undang-undang, ya. Tangkap tangan itu ya definisinya kan sedang temukan alat bukti terhadap peristiwa itu. Itu saya kira pelajaran kelas Bintara sudah mulai. Makasih ahli. Jadi kalau tertangkap tangan adalah peristiwa yang sedang dia lakukan, Ya. lalu ditangkap ya. Ya, orang Diamankan. kampung pun tahu itu tertangkap tangan gitu kan. Kalau yang boleh mengamankan yang tertangkap tangan menurut ahli siapa di dalam ilmu kepolisian? Siapapun boleh, Siapapun boleh ya. boleh menangkapnya tapi diserahkan pada yang berwajib. Sesudah diamankan, ditangkap, dia diserahkan kepada pihak yang wajib. Diserahkan ya. Oke. Dia tidak boleh memeriksa, tidak boleh apa-apa, apalagi memukuli ya nggak boleh gitu. Oke. Menurut ahli, kalau ada satu peristiwa pidana sudah berlangsung 45 hari, baru ada laporan polisi masuk ke satu kepolisian dan dicatatkan menjadi laporan polisi, apakah itu kategori tertangkap tangan atau bukan? Ya bukan. 3 jam setelah peristiwa kalau nggak tahu langsung, nggak melihat langsung aja bukan, apalagi sudah berhari-hari. Jadi itu
sudah jelas ya ahli ya? Ya tidak tertangkap tangan. Tidak tertangkap tangan ya. Jadi karena kalau satu peristiwa pidana dan itu sudah berlangsung beberapa hari baru dilaporkan ke kepolisian, itu bukan kategori tangkap tangan ya? Bukan. Oke. Ahli, kita ingin bertanya di dalam memulai suatu proses yang bukan tertangkap tangan yang berdasarkan laporan polisi tadi dalam suatu tindak pidana. Ya. Bagaimana proses di kepolisian biasanya? Pertama dilaporkan dulu. Habis dilaporkan dan melaporkannya bukan langsung laporan tindak pidana. Tapi ada suatu peristiwa terjadi di suatu tempat, diperkirakan waktunya kapan. Baru masuklah penyelidikan. Peristiwanya itu apa? Oh, ditemukan orang mati. Nah, orang mati pun belum tentu pidana. Bisa saja mati serangan jantung, mati jatuh di pohon, mati digigit ular kan. Jadi yang menentukan itu pidana apa tidak, mengarah kepada pidana hasil penyelidikan. Setelah itu tim penyidik baru bergerak kalau dia udah pidana. Nah, untuk menentukan dia pidana saya langsung ke penyidikannya. Minimal harus 2 alat bukti. Dan dalam sistem penyidikan, kalau ditemukan suatu peristiwa, apa yang harus dilakukan? Adalah pengolahan criminal evidence, yaitu TKP, korban, saksi. Nah, atau alat bukti. Nah, diolah di situ baru tentukan peristiwa apa ini. Apakah ini mati karena serangan jantung? Apakah mati karena jatuh di pohon? Apakah mati karena tabrakan, kecelakaan lalu lintas? Saya langsung mencontohkan kepada kasus kematian ya. Nah, apakah mati karena racun? Nah, untuk menentukan itu minimal harus ada 2 alat bukti. Dan bukan jumlah saja ya. 2 alat bukti itu harus bersesuaian, baru punya nilai. Kalau alat buktinya satunya ini, satu ke barat, satu ke timur ya, walaupun 50 nggak ada nilainya gitu. Harus bersesuaian. Makasih ahli. Kami ingin bertanya berikut kepada ahli. Apakah di dalam menyelidiki atau melakukan penyidikan suatu laporan polisi, ya, ahli itu di dalam kepolisian itu ada aturan yang mengaturnya, semacam peraturan atau yang dapat mengikat kepada semua anggota kepolisian? Ada, jadinya peraturan ya. Mulai dari yang paling tinggi yaitu undang-undang. Ya. Undang-undang kita tunduk pada hukum acara pidana. Kalau pidana. Kedua, dia turun lagi pada peraturan internal. Ada di situ SOP, kalau orang luar nyebutnya SOP, kalau di dalam namanya Perkap, peraturan Kapolri tentang mengatur masalah penyidikan. Bagaimana menyidik untuk peristiwa pidana, bagaimana menyidik untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas, bagaimana menyidik untuk narkoba dan sebagainya, ada. Oke, terima kasih ahli. Apakah Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pidana itu menjadi pegangan di kepolisian yang terbaru? Iya, tidak boleh melihat situ karena itu turunan daripada hukum acara dan turunan juga daripada peraturan perundang-undangan di luar hukum acara. Nah, misalnya kita sudah meratifikasi tentang Konvensi Internasional Anti Penyiksaan, ya kita adopsi dimasukkan di situ. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah tentang UHAP terkait dengan penyidikan dimasukkan juga di situ. Oke, saya ingin tanya kepada ahli bahwa di dalam melakukan penyidikan satu perkara, penyelidikan ya, lalu ingin dinaikkan ke penyidikan dalam satu perkara, langkah apa yang harus dilakukan di kepolisian? Apakah perlu gelar awal dulu, lalu memanggil saksi, melakukan penyidikan, lalu ada gelar selanjutnya untuk menaikkan ke status sidik? Ya jelas gelar. Nah tergantung dengan kelasnya ya. Tergantung dengan bobot perkaranya, tergantung dengan tingkat kesulitan pembuktiannya, itu wajib gelar. Penyidik tidak bisa, misalnya saya penyidik langsung menentukan, wah ini peristiwa ini pidana, tersangkanya ini, maka hari ini saya tetapkan tersangka, nggak bisa. Jadi itu nggak bisa dilewat ahli ya? Nggak bisa dong. Di dalam penyidikan, di dalam satu penyelidikan ada laporan polisi misalnya, lalu dalam maraton misalnya
dalam tempo beberapa jam atau 1 hari penyelidikan itu dilakukan terus langsung naik menjadi status? Nggak bisa, apalagi bukan tertangkap tangan ya. Jadi nggak bisa main potong, itu nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi tetap harus ada gelar awal, Iya. periksa saksi dahulu, periksa barang bukti, lakukan olah TKP, Ya, karena, baru mengarah ke situ ya? ya, karena penanggung jawab suatu peristiwa itu adalah lembaga. Lembaga diturunkan ke Kabarisskrim, kalau di Barisskrim diturunkan kepada direktur, direktur diturunkan kepada kadit, kadit baru pada penyidik. Jadi mereka ini bertanggung jawab semua. Jadi tidak bisa misalnya Kabarisskrim, wah saya tidak nangani itu, yang nangani itu inspektur itu. Enggak, ini institusi, makanya perlu ada pertanggungjawaban. Hanya sampai apa tidak ini ke level yang paling atas tergantung dengan bobot perkara. Bobot perkara itu tergantung dengan jenis peristiwa dan tergantung dengan tanggapan publik. Kalau misalnya bisa saja kecil, peristiwanya itu enteng-enteng, tetapi ini menjadi perhatian publik. Disiarkan oleh media, televisi, disiarkan oleh podcast dan sebagainya. Nah, maka penanggung jawab tertinggi penyidikan di situ harus memberikan atensi. Gitu. Ya. Baik, ahli. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dimulai dari laporan polisi masuk, maka tahap pertama adalah penyelidikan. Ya. Dilakukan gelar awal, dilakukan pemeriksaan, menemukan ada bukti atau ada pidananya atau tidak. Untuk menaikkan status penyelidikan kepada sidik itu wajib harus lewat gelar ya? Iya. Nggak bisa tidak, ahli ya? Iya, jadi nggak bisa masing-masing yang menangani perkara itu kan itu perkara masuk, laporan polisi masuk oleh direktur kalau tingkat Polda ya, didisposisi ke kadit, kadit disposisi siapa penyidiknya, pemeriksanya. Jadi kalau dalam bahasa polisi tua-tua dulu perbalisan, ya perbalisan atau penyidik ini nggak bisa langsung, wah dia tersangka, oh tetapkan statusnya sebagai tersangka, nggak bisa. Ya. Jadi kalau nanti digelar itu tidak ada unsur pidananya, maka namanya apa? SP3, betul ya? Ya kalau tidak ada unsur pidananya, ada di penyelidikan ya, di penyelidikan. Iya. SP3 ya? Dia penyelidikannya dihentikan. Dihentikan ya? Ya. Pada penghentian itu adalah level penyidikan. Ya. Dihentikan ya penyidikannya ya? Kemudian kalau sudah masuk ke penyidikan ya? Masih penyelidikan. Masih penyelidikan ya tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan ya? Masih kalau banyak perkara lain yang masuk gitu. Oke, kalau ditemukan ada tindak pidana, baru naik tahap selanjutnya. Iya. Penyidikan ya? Iya. Untuk di penyidikan itu sama seperti proses dalam penyelidikan tadi ahli ya, bahwa itu akan dilakukan pemeriksaan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pidana tersebut, begitu ya? Iya, tapi berita acaranya sudah menjadi pro justisia kalau penyidikan. Oke. Pemanggilannya pun sudah pro justisia. Karena apa? Ada dampak hukumnya. Sekian kali dipanggil oleh penyidik tidak datang, bisa diadakan penjemputan. Ahli, kami ingin tanya, kami sudah jelas ya bahwa apa penyelidikan, apa itu penyidikan, bahwa dalam proses tadi penyelidikan itu wajib dilakukan gelar, bukan satu perkara yang bukan tertangkap tangan ya, ada LP ya. Bahwa tadi yang disebut dengan bahwa bukan tertangkap tangan definisinya adalah bukan perbuatan itu sedang dilakukan. Apalagi satu peristiwa pidana sudah berhari-hari dilakukan baru dilaporkan. Ingin kami tanyakan, kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat,
Itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada perekaman. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya, tapi bukan menangkap. Ya. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ke polisi tersebut hanya melanggar kode etik, ya kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya? Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an, kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian, tapi bukan yang berkewenang. Berwenang. Bukan diamankan ya. Kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap. Ya, ditangkap ya. Ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya. Perintah untuk penangkapan. Lalu mengadakan interogasi sendiri, ya diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi itu ya untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21, 22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan
Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Ya. Jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya ada banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi nggak benar lah itu. Nggak benar ya ahli ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya ahli ya. Ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya, kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya gitu. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang begitu. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal, dalam kasus kami sebagai penasihat hukum ya, sebagai advokat, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak ahli ya, itu menunggunya bahkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang kadang ya saking lamanya kami lupa gitu ya. Karena nggak naik-naik. Ini ada yang kurang 12 jam begitu cepat dari laporan polisi sampai kepada pemeriksaan sebagai tersangka ya, ditangkap satu peristiwa tadi yang saya andaikan tadi ya, pukul 16 dan sudah diperiksa pukul 01 dan 02 tadi. Kalau itu benar tunggu terjadi, menurut ahli itu luar biasa ya, nggak mungkin terjadi ya. Ya ini keluhan para penasihat hukum yang mungkin juga keluhan seluruh bangsa Indonesia. Ya ini untuk kita berbaik ya. Untuk kita perbaiki ke depan mudah-mudahan tidak seperti itu. Laporan atau peristiwa pidana itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang biasa, tidak ada yang istimewa telur 2, telur 3 gitu. Ya, ini kejadian adalah pelajaran yang terbaik untuk bangsa ini. Saya berandai-andai cerita yang tadi ahli supaya kita menjadi pelajaran di muka persidangan ini, karena menurut saya banyak sekali hal yang patut kami tanyakan kepada ahli di dalam peristiwa yang tadi saya andaikan tadi ya. Saya dapat membayangkan seseorang membuat laporan polisi pukul 18.30 ya. Kita anggaplah tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari satu dugaan penyiksaan dan pemaksaan untuk pengakuan, ya. Lalu dibuatkan LP tanpa memeriksa, hanya diperiksa saksi pelapor, bisa keluar sprindik untuk naik menjadi sidik dalam tempo 4-5 jam kemudian, lalu keluar surat penangkapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya tidak melihat di situ apakah Inavis itu sudah datang ke TKP yang diduga, apalagi ini tindakan peristiwa yang tadi saya andaikan tadi itu ahli adalah misalnya pembunuhan berencana, harusnya kan diadakan olah TKP dahulu, saksi yang melihat dikumpulkan, yakin betul baru dinaikkan tersangka. Kalau menurut saya biasanya kami tangani satu peristiwa kan begitu ya ahli ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak penasihat hukum sampaikan di sini itu tidak sebagai suatu keluhan, tapi berdasarkan bukti autentik ya. Artinya ada itu kan. Walaupun peristiwa yang disampaikan ke saya tidak menunjuk suatu kasus, tapi artinya berdasarkan suatu bukti tertulis gitu. Ya betul. Nah, kalau suatu bukti tertulis, nah ini untuk perbaikan ya.
menurut ahli nih di kepolisian, kalau menerima satu laporan, Ya udah, saya jawab begitu pasti nggak benar gitu kan. Nggak ada istilah begitu, mana sempat. ya, Ya. menurut ada satu laporan nih, apalagi terkait pembunuhan berencana ahli, apakah perlu dan wajib dilakukan olah TKP dan memeriksa saksi lahulu? Ini bukan tertangkap tangan sedang membunuh ya? Ya, pertanyaannya wajib apa tidak? Sangat-sangat wajib. Kalau wajib itu ada level 1, level 2, ya pakai level tertinggi. Karena pembunuhan berencana itu diancam dengan hukuman mati. Karena diancam dengan hukuman mati, olah TKP itu wajib. Wajib Ya, dilakukan. dan alat-alat bukti yang dipakai adalah harus saling bersesuaian. Dan diupayakan harus didukung dengan alat bukti forensik yang bersesuaian dengan peristiwa. Mengapa begitu? Ingat, yang disidik itu manusia, yang digadaikan adalah nyawanya. Saya mau tanya lagi ahli, kalau ada satu peristiwa, satu berada di ruang lingkup hukum, satu Polres, misalnya Polres A, yang satu lagi di Polres B, artinya ada satu tindak pidana berada di dua lokasi, ya, lokus delictinya itu di dua tempat, di dua Polres yang berbeda, yang berhak menangani itu adalah siapa menurut ahli di kepolisian? Di Indonesia itu sudah dibagi wilayah hukum ya. Kepolisian resort, kota, kepolisian resort kabupaten, dan naik sampai ke atas untuk penegakan hukum. Aparat penegak hukumnya pun sudah dibagi. Partner kejaksaan negerinya ada, partner pengadilan ada. Nah, bagaimana kalau terjadi di dua yurisdiksi? Harus dibuktikan dulu apakah peristiwa itu betul-betul terjadi di dua yurisdiksi. Dilakukan awal di yurisdiksi A, kemudian diakhiri di yurisdiksi B. Kemudian di mana itu disidik? Disidiknya di mana yang paling banyak ditemukan alat bukti di situ? Di mana TKP yang ada? Lah, misalnya di B. Di B ini apa ditemukan di sini? Apakah menemukan korban? Apakah alat untuk melakukan kejahatan? Ada tidak di sini? Kalau tidak berarti di sini minim dia. Kemudian ke alat bukti lain. Adakah saksi di sini? Saksi yang melihat langsung peristiwa itu atau hanya saksi katanya? Nah, bagaimana dengan yang di sini? Di sini korbannya ada, barang bukti ada, saksi ada, ya di sini dong yang nangani. Nah, kalau masih meragukan, satuan atas yang memeriksa. Dari satuan atas, kemudian dia melihat, nanti diserahkan kemana. Tapi ingat, dalam suatu peristiwa pidana itu, locus delicti dan tempus delicti itu sangat penting. Jadi tidak bisa misalnya di sini minim, di sini maksimal alat buktinya. Ya di sini dulu. Misalnya ahli, ada satu peristiwa yang diduga berada di dua tempat hukum Polres yang berbeda, ya. Lalu satu Polres menerima LP, padahal setelah menyelidiki tahu bahwa peristiwa itu melibatkan wilayah hukum Polres lain. Apa yang harus dilakukan oleh Polres penerima LP pertama? Melimpahkan kalau ini minta. Jangan sampai di Polres ini sudah selesai, di sini baru mulai. Tapi untuk sesuatu korban yang sama, peristiwa yang berbeda. Nah kan atasannya waktu itu kan atasannya Polres ini masih ada Polwil kan. Polwil Cirebon. Polwil Cirebon lah yang harus berperan. Maksud saya begini ahli. Di satu peristiwa di satu Polres sudah melakukan penyidikan, bahkan sudah pada kesimpulan, katakanlah sudah berkesimpulan bahwa ini kecelakaan. Ya. Lalu beberapa hari kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan kecelakaan, bahwa itu adalah
pembunuhan, lalu melaporkan ke Polres B. Ya, apa yang harus dilakukan Polres B yang ketika mendapatkan laporan polisi bahwa itu bukan kecelakaan. Padahal beberapa hari sebelumnya Polres A itu sudah berkesimpulan mengatakan itu kecelakaan. Bahkan sudah menyimpulkan bahkan korban itu sudah dikuburkan, dimakamkan. Lalu timbul ada LP di Polres B mengatakan itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan. Lalu ya itu yang tadi ada apa namanya, ada tadi yang saya ceritakan tadi bahwa ada dugaan pemukulan dan sebagainya. Menurut ahli, apa yang harus dilakukan Polres B sesudah menerima laporan bahwa ini bukan kecelakaan? Seharusnya dilakukan apa? Apa langsung menyidik atau bagaimana? Jadi melihat peristiwa ini bingung ya. Yang ini udah selesai, udah tuntas lah. Ini penyidik sama derajatnya dengan ini. Sudah tuntas perkara yang terjadi di sini. Yang di sini udah tuntas. Tahu-tahu di sini mau jadikan itu sebagai pembunuhan. Ya gampang sebenarnya, hidupkan lagi dia dua-duanya. Dibunuh. Nah, terjadi dua peristiwa. Ya kalau dia nggak hidup lagi, nggak dibunuh di sini nggak bisa dong. Udah tuntas kecelakaan lalu lintas. Mau dijadikan pembunuhan di sini ya udah, ada nggak dukun yang bisa ngidupkan itu? Hidupkan lagi, bunuh di sini, udah jadi dia. Nanti kalau nggak gitu datang lagi Polres D. Wah itu tidak, itu keracunan narkoba, beli narkobanya di tempat kami. Kena lagi dia peristiwa narkoba di sini. Kan aturan hukum itu udah jelas cara mainnya. Jangan mempersulit yang sudah gampang. Maksud saya gini Ali. To the point aja, maunya apa kita coba. Ya, jadi ada satu peristiwa nih, misalnya sudah dinyatakan bahwa itu kecelakaan. Ya sudah. Sudah di-close. Ya udah selesai. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian ada laporan polisi baru di Polres B. Ya. Bahwa itu pembunuhan. Kan gitu kan? Yang dibunuh ini sama, yang mati ini sama. Yang matinya sama. Ya Polres yang ini yang on. Mestinya nanya ke sini, jarak dari sumber ke sini kan dekat. Tanpa misalnya koordinasi atau sudah koordinasi, hari yang bersamaan ketika menerima laporan bahwa itu pembunuhan, tanpa kasus yang pertama ditutup bahwa itu kesimpulan kecelakaan, menurut ahli bagaimana? Ya nggak usah dipanjang-panjang, itu mau buka borok saya itu. Ya itu mestinya nggak boleh terjadi lah begitu. Aku udah paham maksudnya. Tidak mungkin lah suatu peristiwa menjadi dua tempat ini. Jadi itu nggak mungkin ya. Ya, karena kita perlu ahli. Jangan dipanjang-panjang, terlalu banyak orang yang dengar lah. Gitu. Ya, untuk menyatakan bahwa itu tidak boleh ya harusnya ya. Nggak boleh. Seberapa jauh sih Cirebon Kota dengan Cirebon Kabupaten, kan main telepon lagi. Ya. Kecuali kalau dua ini sedang tidak omon-omon. Gitu. Ya. Ya, saya sekali lagi mau tanya, ahli belajar tentang juga penyidikan kecelakaan? Belajar ya? Iya, saya diajari dan saya pernah jadi kasat lantas juga. Dan untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas ini nggak usah tinggi-tinggi sampai ke Kabariskrim yang jawab. Polsek aja ngerti kok. Iya. Ditemukan dua orang mati. Mati satu ya, satu mati, satu enggak. Ada darah, ada helm, ada sepeda motor. Kemudian TKP-nya kayak gitu, di situ ada tiang penerangan jalan umum. Ada saksi ada. Banyak saksi. Dan kalau Polres ini mau meriksa juga ini, saksi yang mengelola TKP ini, kenapa nggak diperiksa di sini? Jadi saksi apa tidak dia? Perbalisan bahasa polisi zaman Bahala. Yang menangani ini kecelakaan lalu lintas, diperiksa nggak dalam kasus ini? Maksud saya gini, Ali. Kalau ahli pernah juga menjadi dididik juga dalam ahli penyidikan kecelakaan lalu lintas, yang ingin saya perdalam dan saya tanya kepada ahli, bagaimana menyimpulkan ya proses ya sampai satu peristiwa disimpulkan bahwa ini benar adalah kecelakaan, ya. Apakah ada prosesnya tentu kan, olah TKP yang tadi kan segala macam kan? Iya. Itu pasti dilakukan ya. Setiap ada peristiwa sesuai dengan penyidikan lalu lintas dengan penyidikan reserse itu kan sama hukum acaranya. Peristiwanya ini, maka triangle evidence itu dilakukan.
korban, TKP, alat bukti. Nah sekarang TKP-nya dikelola dulu dong. Setelah dikelola TKP-nya bagaimana korbannya, barang buktinya apa, alat buktinya apa, ada saksi apa tidak. Kan diperiksa dulu. Baru mereka gelar di kantornya, oh ini kecelakaan karena saksi ada, ini ada, ya sudah. Tidak jauh dengan menyidik peristiwa kriminal biasa. Nah, tinggal di sini ada tidak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu. Kalau kecelakaan itu tunggal, berarti yang bertanggung jawab dirinya sendiri. Tuntas dia. Oke, jadi untuk menentukan berkesimpulan bahwa itu satu peristiwa kecelakaan harus lewat gelar ya, ahli ya? Iya. Harus lewat gelar ya? Ya, karena tidak bisa seorang petugas piket malam langsung menentukan itu. Oke, berarti sekali lagi saya tekankan lewat gelar itu berarti ada saksi yang diperiksa, ada barang bukti yang dihadirkan, baru pada kesimpulan kepada kecelakaan. Kemudian saya mau tanyakan ahli, kalau dalam satu peristiwa TKP kecelakaan, ya ada TKP yang mencurigakan, misalnya ada batu yang berserakan, ada bambu yang di situ di lokasi, luka tubuh korban misalnya diduga ada luka tusukan benda tajam. Apakah berani seorang proses di kepolisian khususnya Laka menentukan itu peristiwa lalu lintas, kecelakaan lalu lintas? Kalau di TKP ditemukan tadi ya, di dalam satu lokasi di olah TKP. TKP lalu lintas. Ya. Di situ ditemukan batu. Batu berserakan di jalan. Di jalan. Ya, di jalan. Terus? Lalu ada bambu misalnya berserakan. Ada bambu berserakan. Lalu tubuh korban diduga ada luka tusukan. Tusukan. Ya. Biasanya ahli atau yang ahli tangani penyidik lalu lintas kalau menemukan kondisi demikian apakah meneruskan di unit Laka atau dilempar ke unit reserse umum? Makanya saya katakan tadi ya bahwa triangle evidence itu sangat penting. Ditemukan kondisi kayak gini. Ada kecurigaan dari penyidik lantas bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas murni, tapi diduga ada pidana, maka gelar gabungan serse dengan lalu lintas. Tapi kalau benda-benda itu tidak ada sama sekali di situ, dan ada saksi mata yang melihat, dan lain-lain, ya udah mau apa ini panjang-panjang. Oke. Terakhir yang dari saya mungkin sebelum nanti teman-teman yang lain ahli, kalau satu kasus sudah dinyatakan kecelakaan lalu ada laporan baru seperti yang tadi, harusnya menurut ahli kasus yang kecelakaan itu mesti dinyatakan batal dulu lewat gelar atau boleh penyidikan itu berjalan lalu diambil alih? Lah pasti mereka kalau sudah beberapa hari ya, pasti mereka udah menuntaskan ini kan. Perkara ini udah tuntas. Di yang punya wilayah kecelakaan, buktinya apa? Saya katakan sudah tuntas. Jenazah sudah diserahkan kepada keluarga. Ya. Kalau belum tuntas nggak berani nyerahkan itu. Hasil gelar mereka sudah pasti bahwa ini kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, jenazah diserahkan. Ya. Tentang beberapa hari kemudian ada pembunuhan di suatu tempat ini, ya berarti tidak terkait lagi dengan ini. Nah tinggal nanti pertanyaannya sebenarnya logikanya gampang. Bisa nggak orang mati 2 kali gitu aja. Oke, dari saya cukup, mungkin ada yang mau tahu. Izin yang mulia, ahli terima kasih. Tadi dijawab bahwa ketika memutuskan kasus itu kecelakaan gelar gitu ya kira-kira. Kalau untuk kasus yang diduga pembunuhan juga dilakukan gelar. Semua. Oke. Ketika gelar apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam rapatnya internal itu untuk bisa mantap dengan arah itu ya, adalah ini pembunuhan. Karena tidak tertangkap tangan ya yang ditanyakan yang ya. Tidak tertangkap tangan. Pertama apa yang didapat di TKP? Yang didapat di TKP dibawa di dalam forum gelar, dibicarakan TKP begini,
yang ditemukan di sana ini, taruhlah peristiwanya, ditemukan 2 orang, 1 sudah meninggal, 1 belum, ini darah, ini sepeda motornya lecet di sini, helmnya begini, ini saksi yang melihat, saksi yang ini begini dan sebagainya. Kemudian ini tetap juga harus dipisem karena menyangkut manusia. Hasil pisemnya begini, tapi pisemnya menurut dokter begini bunyinya. Nah, disimpulkanlah oleh kalau di level Polres itu paling tidak Kasat, ya. Kasat Lantas menyimpulkan, oh ini murni kecelakaan. Jenazah serahkan di situ. Tidak bisa yang mendatangi TKP langsung, nah jenazah ambillah gini-gini. Enggak. Tetap digelar. Nah, demikian juga untuk kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan juga gitu. Ditemukan suatu peristiwa di wilayah kita, katanya kan. Wilayah kita itu wilayah masing-masing Polres kan. Di situ ditemukan apa? Jejak sepeda motor, atau ditemukan batu, atau ditemukan bambu. Nah, kemudian hasil pisemnya begini, terus saksi yang melihat peristiwa ini siapa? Saksi mata yang melihat langsung itu. Ada enggak? Kalau ada saksi juga tidak bisa 1 orang kan, harus lebih dari 1 orang. Kemudian melihat langsung apa tidak? Nah, oke, ada 2 saksi. Saksi 2 ini melihat langsung apa tidak? Antara saksi dengan saksi yang lain bersesuaian apa tidak keterangannya? Ya kalau tidak bersesuaian nggak bisa. Kemudian ada alat bukti pendukung lain nggak? Misalnya HP, di situ ada percakapan, di situ ada koresponden tertulis. Kemudian HP juga bisa menunjukkan posisi di mana sesuai dengan BTS yang terdekat. Kan gitu. HP kita ini bisa menunjukkan, istri saya bisa tahu saya di mana sekarang dengan melacak ini. Itu alat bukti semua. Nah, jadi itu harus diambil untuk membuktikan bahwa peristiwa ini benar demikian. Baik, terima kasih. Lebih lanjut lagi, Pak. Ketika mendiskusikan itu, bagaimana cara menghubungkan dengan hasil olah TKP yang didapat, visum tadi disebutkan, kemudian mungkin ada hasil otopsi, kemudian ada barang bukti, bisa alat yang digunakan untuk kejahatan sampai matinya orang, kemudian bisa juga misalnya pakaian yang digunakan, bagaimana melihat kesesuaian ini? Semua ini bersesuaian untuk menentukan apa yang terjadi. Bukan dibalik ya, bukan dibalik, ini pembunuhan. Orang ini dibunuh, ini TKP-nya begini. Enggak begitu. Tapi apa yang ditemukan di TKP? Dari keterangan saksi bagaimana, dari keterangan ahli bagaimana, dari alat bukti berbicara apa, dari forensic evidence berbicara apa, baru ditentukan oh peristiwanya pembunuhan. Setelah itu baru dicari siapa yang membunuh. Dan tetap berpedoman pada ini, berpedoman kepada forensik hasil pemeriksaan dokter, berpedoman kepada ahli, berpedoman kepada keterangan saksi, berpedoman kepada bukti HP yang dinamakan kita scientific crime investigation, baru menentukan itulah pelakunya. Bukan tentukan pelakunya ini atau tentukan peristiwanya ini, olah TKP, nggak nyambung, dia nggak gatuk gitu kan. Nah, itu penyidikan yang terbalik namanya. Nggak boleh begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kan mulai mengumpulkan alat bukti tentu para penyidik SOP-nya. Antara lain adalah saksi. Ya. Ketika bukan tertangkap tangan, ini antara peristiwa dan dilakukannya proses penyidikan selang beberapa hari. Itu biasanya SOP-nya periksa saksi dulu sampai ada kekuatan baru menetapkan tersangka dan menangkap tersangka atau dibalik? Ingat, kunci menangkap tersangka itu harus minimal ada 2 alat bukti. Yang dulu yang mana bisa saja. Simultan, saksi diperiksa, ahli diperiksa, bukti forensik diperiksa. Bisa. Yang dulu yang mana bisa saja. Tetapi endingnya minimal 2 alat bukti yang saling bersesuaian. Itu baru alat bukti punya kualitas. Baru bisa melakukan upaya paksa. Termasuk sekarang ini berdasarkan putusan MK untuk menentukan sebagai tersangka. Baik,
menurut SOP di kepolisian, Bapak ahli penyidikan, ketika mulai memeriksa wajib nggak diberitahu bahwa Anda akan disangkakan pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian? Wajib nggak diberitahu oleh penyidik? Tertangkap tangan bukan? Ya wajib. Kan dia harus tahu. Pertanyaan pertama itu kan nama dan sebagainya. Kemudian apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani? Kan gitu kan. Setelah itu bersediakah saudara diperiksa? Baru saudara akan diperiksa dalam perkara begini-begini. Itu pertanyaan basic itu. Kemudian apakah juga wajib, tadi sudah disinggung agak mengulang sedikit, apakah bahwa Anda sebagai tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum, apakah penyidik wajib mengatakan itu kepada tersangka? Pertanyaannya, Anda akan didampingi oleh penasihat hukum siapa? Pak, penasihat hukum saya ini tapi belum datang, maka pemeriksaan dihentikan nunggu penasihat hukumnya datang. Atau Pak, saya tidak mampu menghadirkan itu. Saya minta disediakan, kan negara menyediakan kan dengan biaya negara, polisi wajib itu. Atau dia ngomong, Pak saya tidak mau didampingi penasihat hukum siapa saja, maka jelaskan Anda harus didampingi penasihat hukum siapa saja, itu wajib hukumnya, disediakan oleh penyidik. Dan sebaiknya pemeriksaan itu sekarang ini kan sudah diwajibkan di Polri itu pakai di di CCTV. Karena apa? Untuk menghindari debatable supaya tidak ada yang mengatakan tidak didampingi penasihat hukum, didampingi, ada yang mengatakan didampingi, ada yang mengatakan disiksa, ada dia dari pihak sini mengatakan tidak disiksa. Maka ini perlu. Dan sekarang tidak mahal itu. Karena apa? USB itu bisa beberapa gigabyte isinya. Ya. Baik, dari saya cukup ahli. Terima kasih jawabannya. Saudara ahli, kami ada menemukan di dalam satu peristiwa pidana ada 2 laporan polisi untuk hal yang sama. Dan kemudian tanggal yang sama. Kantornya? Sama, satu di Polda, satu di Polresta Cirebon. Untuk objek dan untuk perkara yang sama. Bagaimana saudara saksi menjelaskan ini? Ahli. Ya, kalau itu di Polda mestinya kan menanyakan apakah sudah dilaporkan tempat lain peristiwa ini. Kalau sudah dilaporkan tempat lain ya pakai laporan yang sudah dipakai itu, yang sudah ada. Ini Supaya faktanya tidak kita lupa. menemukan ada 2 laporan polisi. Saksi ini diperiksa atas laporan A, saksi ini diperiksa atas laporan B. Untuk materi yang sama, tindak pidana yang sama. Ya itu tidak tertib namanya. Kan orang diperiksa itu kan harus berdasarkan laporan nomor sekian kan. Artinya nggak lazim ya? Ya salah. Salah ya? Pak ya, kita skor untuk kumandang azan ya Pak ya. Ya. Sidang skor dulu.